Yang pertama perlu dicek adalah IMB-nya itu peruntukannya untuk apa? Apakah rumah tinggal ataukah memang sudah kos? Kalau memang sudah kos berarti nggak masalah. Kalau rumah tinggal berarti itu harus direvisi. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang beberapa orang yang menanyakan hal yang sama yang masuk ke dalam WhatsApp saya, menanyakan tentang perizinan untuk membuat kos-kosan ya. Nah, di sini saya akan coba sharingkan apa yang saya tahu. Agak sulit sih sebenarnya ya, agak sulit karena di tiap wilayah itu mungkin kebijakannya berbeda-beda gitu. Nah, kalau yang di sini saya akan bahas adalah kos saya yang banyak di Jogja ini. Jadi saya konteksnya ini sekarang posisinya adalah membahas yang di Jogja ya. Nah, kalau teman-teman pertama kali mau buat kos, kalau membangun dari nol itu yang pertama adalah ngurus IMB ya, ngurus IMB. Nah, tapi kalau misalnya sudah membeli jadi, kosnya sudah jadi, itu maka yang pertama perlu dicek adalah IMB-nya itu peruntukannya untuk apa gitu. Apakah rumah tinggal ataukah memang sudah kos. Nah, kalau memang sudah kos berarti nggak masalah. Kalau rumah tinggal berarti itu harus direvisi. IMB-nya itu harus direvisi, diubah peruntukannya menjadi rumah kos. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini kan ada aturan baru tuh, baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu baru ada bukan masalah ya, peraturan baru, yaitu pemerintah menghapuskan yang namanya IMB. Jadi IMB itu sekarang nggak ada, ya kan? Agak sakit hati juga nih saya sebenarnya, karena kos saya sekarang semua udah lengkap IMB-nya. Dulu saya mengurus IMB itu udah makan waktu, makan energi, makan biaya yang paling gawatnya lagi, karena saya ngurus seluruh kos saya itu mungkin habis ratusan juta, mungkin hampir mendekati 1 miliar hanya untuk mengurus IMB aja ya. Nah, sekarang setelah semua kos saya sudah ada IMB-nya, ternyata IMB-nya dihapuskan ya. Nah, rasanya kan nyesek gitu loh, tahu gitu gue nggak usah ngurus aja IMB-nya dari dulu gitu. Sekarang pun toh nggak diperlukan gitu kan, saya bisa ngirit hampir duit 1 miliar, saya bisa dapat kos satu lagi tuh kalau uang itu saya alihkan untuk beli kos-kosan. Tapi ya gimana lagi, ginilah memang nasib orang tertib ya di negara tercinta ini gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tertib itu malah banyak ruginya gitu dibandingin orang yang nggak tertib. Ambil contoh lagi misalnya, orang yang bertahun-tahun nggak bayar PBB atau nggak bayar pajak STNK segala macam gitu ya, itu setelah bertahun-tahun nunggak akhirnya dendanya dihapuskan, bunganya dihapuskan. Sedangkan buat kita yang bayarnya tertib segala macam ya itu nggak dapat apa-apa kan, akhirnya kita malah nggak dapat diskon juga, terus kita pokoknya nggak ada apresiasi lah. Misalnya dapat apresiasi, misalnya dikasih pengembalian pajak ya atau apa, itu kan nggak pernah terjadi tuh. Jadi selama ini yang diuntungkan sekarang ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip itu nggak tertib gitu ya. Apakah kita harus ikut tidak tertib? Oh jangan ya, kita kalau bisa ya tetap kita tertib, dan pasti suatu saat ketertiban kita itu pasti akan ada suatu yang baik yang akan balik ke tempat kita gitu. Yang pertama sih yang akan balik itu adalah kenyamanan dan kedamaian kita ya, ketenangan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi. IMB kan dihapus nih, IMB dihapus. Meskipun saya kemarin sempat nanya ke biro jasa teman-teman saya, itu mereka pada belum tahu ini sebenarnya benar-benar dihapus atau sebenarnya cuma ganti ini ya, cuma ganti nama aja. Memang kan kemarin itu diberitakan IMB dihapus, penggantinya adalah PBG ya, kalau nggak salah. PBG itu apa ya, peraturan bangunan gedung atau apa gitu. Jadi kalau kita mau bangun rumah atau bangun apa aja, kita nggak perlu ngurus IMB sekarang. Yang penting kita punya peraturannya di daerah tersebut, itu peraturannya apa. Misalnya maksimal 3 lantai, atau misalnya maksimal yang dibangun adalah KDB-nya berapa persen atau KLB-nya berapa persen. Nah, kita tinggal ngikut itu aja, kita udah bisa langsung bangun tanpa harus ngurus IMB. Nah, katanya PBG-nya itu kita bisa urus, katanya cuma 2 hari sudah terbit segala macam. Nah, itu terus terang aja saya masih belum pernah ngurus dan saya belum pernah punya pengalaman dengan yang namanya PBG ini.
Nanti kalau misalnya saya sudah punya pengalaman, nanti saya akan update lagi dengan video yang berikutnya supaya teman-teman juga bisa update ya dengan sebenarnya apa sih makhluk yang namanya PBG ini. Apakah sebenarnya itu cuma IMB yang berubah nama atau memang PBG itu benar-benar mempermudah orang yang mau membangun bangunan gitu. Nah, tadi kembali ke pengurusan izin kos ya. Kalau mau izin kos, kita mau ngurus izin kos, pertama harus ada IMB-nya. Kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu nih, apakah nggak perlu ada IMB atau harus ada PBG atau harus ada dokumen lain lagi kan kita nggak tahu kan. Nah, kalau dulu, kalau kita udah punya IMB kos-kosan peruntukannya, step berikutnya adalah kita harus melakukan sosialisasi di lingkungan setempat gitu. Jadi biasanya itu kita cuma panggil aja ketua RT, ketua RW, ketua dukuh kalau ada ya, terus perwakilan dari kelurahan atau misalnya perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, kita perwakilan dari warga juga beberapa, nggak usah semua, itu beberapa aja kita sosialisasi, kita bilang oh kita sini mau bikin kos dan bla 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 lah, pokoknya intinya sebenarnya cuma beramah tamah sama mereka gitu. Nah setelah itu mereka kalau sudah mengizinkan semua tanda tangan, oke selesai, ya udah kita tinggal ngurus ke perizinan. Nah ada beberapa wilayah tertentu yang tidak perlu katanya tuh, tidak perlu sosialisasi. Yang penting kita minta izin sampai tanda tangan sama ketua RT, ketua RW, terus sampai ke lurah, sampai ke camat, terus kita langsung ke dinas perizinan, itu bisa tanpa ada sosialisasi. Makanya saya bilang ke teman-teman bahwa di semua wilayah itu berbeda-beda ya. Nah, tinggal kalian nanti tinggal cari info aja. Kira-kira kalau di tempat kalian itu butuhnya itu seperti apa persyaratannya. Tapi yang paling mendasar itu kalau kemarin itu IMB itu harus ada, dan kemudian kita harus minta tanda tangan dari ketua RT, ketua RW, dan perangkat kampung setempat lah, supaya kita bisa ngurus ke dinas perizinan. Nah udah, sebenarnya itu doang sih. Setelah itu nanti ada survei segala macem, terus kalau misalnya semuanya sudah sesuai, ya udah nanti akhirnya kita tinggal tunggu nanti izinnya itu keluar. Izinnya itu yang mengeluarkan itu ada dulu itu sempat yang mengeluarkan adalah gubernur ya kan, sampai gubernur, terus habis itu berubah lagi aturannya, regulasinya soalnya kan berubah-berubah gitu loh, berubah lagi cukup sampai camat gitu. Sekarang kayaknya berubah lagi harus ke dinas perizinan gitu, jadi nanti yang tanda tangan kepala dinas perizinannya. Nah itu makanya regulasi itu berubah-berubah terus kadang-kadang juga peraturannya berubah-berubah terus, dokumen-dokumen persyaratan juga berubah-berubah terus, tergantung pejabatnya yang menjabat gitu. Jadi terus terang aja kalau saya sekarang disuruh sharing ya saya sharing pengalaman saya yang sebelumnya yang pernah saya alami gitu ya. Nah mungkin juga itu nggak berlaku tuh di wilayah teman-teman sekalian, atau nggak berlaku lagi, misalnya besok peraturannya berubah, ya udah berarti yang saya omongin kemarin itu kan udah nggak berlaku lagi. Dengan contoh yang paling terakhir ini kan yang IMB dihapuskan itu kan, berarti kan sekarang kan kalau yang dulunya persyaratannya IMB terus kan nggak perlu IMB-nya, terus diganti apa kita belum tahu. Nah, makanya itu tetap harus diikuti regulasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nanti kita harus tetap ikuti regulasinya yang dibutuhkan itu untuk apa, untuk perizinan. Nah itu dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat. Meskipun nggak terlalu jelas ya, saya yakin pasti teman-teman nggak terlalu jelas ini, ngambang nih ngasih infonya tuh ngambang, ya gimana lagi ya, memang itu yang saya tahu, yang saya bisa, karena ya itu keterbatasan saya ya. Saya kan punya banyak kos, saya itu lebih baik di Jogja. Mungkin aja aturan di Jogja sama di Jakarta beda, dengan di Bandung beda, dengan Surabaya beda lagi gitu kan, tergantung wilayah masing-masing gitu. Cuma semoga buat teman-teman yang menonton video ini ada sedikit gambaran, dan kalau mau sharing, teman-teman mau sharing tentang pengalaman teman-teman untuk mengurus perizinan kos, bisa sharing juga di komen, dan semoga bisa dibaca oleh teman-teman yang lain supaya bisa memberikan referensi buat kita semua gitu. Oke, mungkin itu dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasi, dan terima kasih ya sudah menonton. Semoga kita tetap sehat dan kita bisa melalui pandemi COVID ini dengan selamat, dan kita nanti bisnis kita bisa bertahan, dan nanti tentu saja kita bisa berharap bisnis kita akan berkembang lagi setelah COVID ini bisa diatasi. Gitu dulu video kali ini, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!